Ya, oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki. Gue mau bahas IMC Pelita Logistik TBK karena ada beberapa teman-teman di YouTube yang komen, Bang, dia mau bagi dividen, nominalnya besar, yieldnya sekitar 6%. 6% itu gede guys ya. 6% lu beli nggak ngapa-ngapain dapat dividen itu gede. Termasuk yang menarik gitu loh. Bang, jajaran petinggi PSSI baru diganti, Bang. Nah, gini guys, PSSI ini sama seperti TPMA, perusahaan pengangkut komoditas, terutama batu bara, karena perusahaan masih fokus mengangkat batu bara, angkutan batu bara, dan porsinya lebih dari 80%. Memang ada pengangkutan semen, Indosemen gitu ya. Kemudian pengangkutan nikel, cuman manajemen menginfokan bahwa masih fokus di batu bara karena pengangkutan nikel sebenarnya lebih berisiko daripada pengangkutan batu bara. Itu. Kemudian berbeda dengan TPMA. Kalau TPMA dalam beberapa waktu belakangan fokus menambah jumlah armada, melakukan reissue, dapat dana 400 miliar, akuisisi atau beli PT Bahtera Samudra Tua atau BES itu. Sebaliknya si PSSI ini memang kalau lu lihat datanya, tahun 2022 itu total armadanya ada 82 unit. Terdiri dari kapal tunda, kapal tongkang, tongkang derek apung, dan sebagainya. Tahun 2023 justru menurun menjadi 67 unit. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa yang TPMA menambah armada ya untuk menjangkau konsumen-konsumen yang lebih luas? Kalau PSSI enggak. Memang begini guys, PSSI itu salah satu strateginya adalah ya kalau gue lihatnya ya, ini kalau gue melihatnya memang dia juga jual beli kapal sembari melakukan efisiensi. Jadi gini, eh ketika harga kapal naik, harga besi naik ya, karena permintaan kapal untuk mengangkut komoditas-komoditas tinggi, berarti kan harga kapalnya ikut naik. Disitulah salah satu rencana PSSI menjual asetnya. Ya, sambil PSSI melakukan permajaan. Jadi kapal-kapal yang dia jual itu kapal-kapal yang memang sudah tua. Kalau ada yang mau beli, silahkan dibeli dengan harga yang mahal. Itu salah satu strateginya. Demi apa? Demi menjaga profitabilitas dari PSSI itu sendiri. Si IMC itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi ada yang pertama ya, ada strategi bisnis dari PSSI ketika nanti harga kapalnya naik dia jual, ketika harga kapalnya rendah dia beli, gitu loh guys. Jadi sama kayak kita lah, sama kayak kita sebagai seorang investor. Yang kedua, memang PSSI ini yang tadi melakukan efisiensi dan permajaan. Kemudian yang kedua, PSSI ini berbeda dengan TPMA karena praktis kalau kita lihat di laporan keuangannya, ya TPMA itu memiliki kontrak dengan berbagai macam perusahaan. Perusahaan-perusahaan dia kontraknya lebih banyak dan memiliki jangka waktu yang lebih panjang dari PSSI. Sedangkan untuk PSSI ya dia lebih sedikit dari si TPMA. Ini plus minus sebenarnya. Memang kalau kita lihat itu negatif. Ah, mendingan TPMA. Tapi nanti dulu guys. Ini pinternya manajemen PSSI. PSSI itu kalau misalkan ada banyak kapal, ada banyak aset tapi yang menggunakan ya kayak loadnya sedikit, ya ngapain juga? Mendingan dimanfaatkan untuk dijual dengan harga tinggi, kemudian duitnya dimasukkan ke deposito. Makanya pendapatan keuangan PSSI itu cukup besar. Bisa 2 juta US dollar sendiri. Padahal laba brutonya adalah di angka 14 juta US dollar. Jadi lebih dari 10%. Nah, sekarang target dari perusahaan PSSI menyampaikan bahwa revenue-nya di 81 juta US dollar dengan net profit 19 juta US dollar. Sekarang di semester 2 tahun 2024, revenue dari PSSI sudah di angka 20 juta US dollar. Sorry, di angka 42 juta US dollar. Dengan net profitnya ada di angka 9,2 juta US dollar. Bisa nggak tercapai ini? Bisa, Pak. Jadi lu jangan kaget kalau misalkan melihat EPS dari PSSI memang terlihat menurun dibandingkan dengan tahun 2023. Tapi sebenarnya itu sudah diperhitungkan oleh manajemen. Itu loh yang mau gue sampaikan. Nah, sekarang PSSI mau membagikan dividen. Membagikan dividen 28. Kalau dihitung dari harga sekarang berarti yieldnya adalah sekitar 6%. Kalau lu menanyakan kepada gue konteksnya lu udah mau beli PSSI ya, Bang. Gue suka gue suka PSSI. Saham PSSI ini. Beli nggak ya? Nah, kalau lu udah punya pilihan, beli nggak ya? Beli guys.
Lu punya pilihan, lu udah menentukan pilihan untuk beli PSSI. Kemudian lu mau ngambil dividennya, ambil dividennya. Ambil dividennya, oh nanti kan sahamnya turun. Nggak apa-apa, sahamnya turun. Kalau sahamnya turun, ya beli lagi. Kenapa beli lagi? Karena gini guys, tadi yang gue sampaikan, manajemen sudah menginfokan bahwa perusahaan berpotensi mencatatkan revenue dan net profit sesuai target dan proyeksi tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, harga batu bara saat ini juga sedang dalam tren kenaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, PSSI saat ini dihargai dengan PBV di bawah 1. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini ada banyak nih guys yang bisa gue sebutkan. Kemudian yang keempat, PSSI ini adalah perusahaan ya, di mana si direkturnya ya. Terakhir nih Adi Harsono komisarisnya itu membeli di harga 450. Sekarang PSSI masih di harga 454. Adi Harsono ini membeli pada 16 Februari 2024. Memang sebelumnya ada Harry Chen, kemudian dia sempat melakukan penjualan pada saat harga PSSI masih di angka 600-an nih. Waktu di sini nih. Ya. Kemudian dia sempat nyerok lagi, beli lagi. Dan yang terakhir ya ini kabarnya nih tuh. Adi Harsono. Jadi yang mau gue sampaikan adalah begini, berangkat dari kondisi-kondisi yang tadi gue sampaikan ya, di mana si perusahaan ini memiliki kas yang besar, hutangnya juga sehat, saat ini PBV-nya juga di bawah 1, perusahaan mau bagi dividen, ada tren kenaikan batubara di semester 2 tahun 2024, dan salah satu komisarisnya si Adi Harsono ini juga beli di angka 450. Kalau lu menanyakan pertanyaan yang tadi, bang gue suka saham ini PSSI, ini konteksnya lu udah ngincer saham ini ya guys, kan biasanya lu udah ngincer tapi galau, beli nggak ya, akhirnya lu nyari referensi di mana-mana. Nah kalau lu menanyakan kepada gua, silahkan beli. Karena apa? Ya lu dapat dividen, kemudian kalau sahamnya turun lagi, ya lu beli lagi. Karena saham ini juga bagus guys. Itu yang gua sampaikan. Bisnis komoditas pengangkatan batu bara, ya guys, itu sampai saat ini gue belum lihat akan mati guys. Karena dalam beberapa tahun kita masih punya cadangan batu bara besar. Itulah yang menjelaskan kenapa banyak perusahaan-perusahaan batu bara masih fokus untuk melakukan penambangan batu bara. Apalagi kalau kita lihat dari PSSI, secara ekuitas dia terus bertumbuh, ya hutangnya juga sehat, dan asetnya yang tadinya di angka 100 juta US dollar dalam 7 tahun terakhir, sekarang sudah menyentuh angka 194 juta US dollar. Jadi kesimpulannya, itu tadi. Ketika lo menanyakan kepada gua, bang, gua suka saham ini, beli nggak? Beli sebelum tanggal kumdet, dapat dividen 6%. Ketika sahamnya dikasih turun lagi, biasanya turunnya ya sesuai dengan dividennya ya, 28. Beli lagi. Berarti PBV-nya makin rendah, lu bisa dapat di harga yang lebih rendah. Lu bisa dapat di harga yang lebih rendah daripada si Adi Harsono ini. Gak tahu ya kalau dia punya harga yang lebih rendah daripada 400-an gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.